Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Al-Mukarram Syekhul Mursid Fahmi hafizakumullah, para asatidah, wabil khusus Al-Mukarram Ustadz Ibrahim Husin rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita semua senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat sekarang ini kita bisa beristiqomah hadir untuk berzikir, mensucikan diri kita, dan sekaligus menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah, qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa. Berarti kita ini, kata Allah di sini susunan kalimat ada qad aflaha. Ini sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa, yaitu termasuk kita semua ini. Ini Allah yang memberi gelar bagi orang yang istiqomah di hadapan kita Al-Quran, niat mensucikan jiwa. Itu kata Allah, sungguh beruntung orang yang mensucikannya jiwa itu. Selanjutnya wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Maksudnya sehari-hari sibuk dengan dunia, tidak mau mencari mursyid, tidak mau mencari guru. Ini kata Allah, wa qad khaba man dassaha, sungguh rugi orang yang mengotorinya. Maka dari itu kita ini, mari mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Begini saudara-saudaraku, kita ini pernah kita baca masalah thariqat, masalah syariat thariqat hakikat ini, tetapi saya merasa kewajiban untuk menyampaikan ulang. Sebabnya kalau lihat di pasar itu, saya kadang-kadang pembeli menasehati untuk kami, karena ternyata banyak yang kejawen di Bali ini, Pak. Jadi kita sendiri meskipun ikut berthariqah, kadang-kadang tidak paham apa yang dinamakan thariqah itu. Maka dari itu sebabnya di Bali ini ngumpul orang pusing, ada kejawen, dada, dari Solo, dari semua kalangan ada ngumpul di Bali ini. Ternyata banyak yang salah memahami tentang hakikat. Maka dari itu mari perhatikan supaya kita paham betul yang sesuai dengan harapan ulama salafus soleh, apa yang dinamakan syariat dan apa yang dinamakan hakikat. Ya, mari perhatikan
perlu kami menjelaskan kata ulama sufi, ada 3 jalan terang menuju Allah, yaitu konsepnya atau resepnya. 1, syariat. Ya, perhatikan, catat. Ini sangat penting kita memahami yang benar. Yang 2, thariqah. Yang 3, hakikat. Ini perlu kita memahamkan dengan pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman ulama salafus soleh yang sebenarnya. Jangan sampai salah faham, karena di akhir-akhir ini banyak yang salah cara memahami thariqah dan hakikat ini. Jadi kita harus hati-hati, karena banyak di akhir-akhir ini ilmu kebatinan yang menyusup kepada thariqah. Jadi di akhir ini berarti akhirnya kita gagal faham, Pak. Jadi sampai meninggalkan syariat, sehingga tidak sholat, tidak berpuasa. Ini sesat dan menyesatkan, Pak. Maka dari itu, mari, berarti semacam kebatinan ini tenggelam sebelum sampai tujuan. Maka dari itu kami merasa kewajiban untuk menyampaikan tentang perinciannya, apa syariat, apa thariqat, apa hakikat. Catat, karena ini sangat penting. Yang benar ya, yang dimaksud dengan ulama sufi itu ialah yang dinamakan syariat, yaitu seorang yang berpegang kepada agama Allah, melakukan semua apa yang telah diperintah oleh Allah dan menjauhi semua apa yang telah dilarang oleh Allah. Ini syariat, Pak. Ya. Yang kedua, thariqah. Thariqah ini kalau diartikan secara biasa itu akan faham-faham. Tetap diartikan jalan, cuman jalan. Sedangkan jalan kan banyak. Ada yang jalan berduri, jalan berliku-liku, ada jalan macam-macam. Maka perlu pemahaman yang sesuai dengan pemahamannya ulama salafus soleh. Yang dinamakan thariqah yaitu seorang yang berpegang kepada kehati-hatian, seperti berperilaku wara'. Nah, ini kata guru kita. Ya, ini perlu, ini tidak janjian, tetapi ini kebenaran, ya. Seperti berperilaku wara', berpegang kepada kehati-hatian, ya, menahan keadaan yang berat, seperti menahan hawa nafsu dan menahan kesenangan dunia. Ini yang dinamakan thariqah, Pak. Ini ya, yang dinamakan thariqah. Banyak kita ini berthariqah, kadang-kadang kalau orang nanya apa thariqah itu, masih bingung. Maka kami perlu mengulang tentang ini. Jadi thariqah yaitu seorang yang berpegang kepada kehati-hatian, seperti berperilaku wara' dan menahan keadaan yang berat, seperti menahan hawa nafsu dan menahan kesenangan dunia. Ini yang dinamakan thariqah, Pak. Jalan, ya. Yang 3, hakikat. Hakikat yaitu sampainya seorang yang wara' tadi, seorang yang sabar menahan nafsunya tadi yang disebut di atas itu, kepada maksud dan tujuan, yaitu makrifat kepada Allah, kenal kepada Allah. Berkat apa? Berkat riyadah dan mujahadah, berkat rahmat dari Allah, ya, berkat anugerah dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Ini, Pak. Jadi wahai saudara-saudaraku, thariqah dan hakikat tidak bisa diraih kecuali dengan melakukan syariat yang benar, yang sungguh-sungguh sesuai dengan apa
yang dituntun oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi hakikat tanpa syariat adalah batal, dan syariat tanpa hakikat adalah kosong, ya. Jadi awas kita semua, jangan salah faham, jangan gagal faham, jangan kepincut. Sebabnya apa? Allah berfirman dalam surah As-Zukhruf ayat 62. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasuddannakumus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini Pak. Jadi kata Allah, janganlah sekali-sekali mau dipalingkan setan. Innahu, sungguhnya setan itu lakum, untuk kalian, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Ini Pak. Ternyata banyak berhasil setan menggoda kita. Sebabnya apa? Tahu bahwa jalan terang menuju Allah itu ada 3 yang kita sebutkan di atas. Setan itu siang-siang malam memikirkan bagaimana dipalingkan, Pak. Maka dari itu, wala yasuddannakumus syaitan, janganlah sekali-sekali dipalingkan setan. Innahu, sungguhnya setan itu lakum, untuk kalian aduwwum mubin, musuh yang nyata. Fattakhiduhu aduwa, maka ambillah, perilakukanlah sungguh-sungguh sebagai musuh. Ini kata Allah. Maksudnya jangan setengah-setengah, Pak. Itu dia, ya. Jadi ulama sufi memberikan ibarat, ya, memberikan perumpamaan syariat itu seperti perahu. Ini jadi perumpamaan biar kita paham. Maka wajib kepada orang Islam memperbagus perahunya, memperbagus mesin perahunya sebelumnya masuk ke laut. Maksudnya sebelum masuk thariqah. Kita berusaha, jangan henti-henti kita menuntut ilmu, sebabnya kita fardhu ain, hukumnya menuntut ilmu. Ya, ilal mahdi, minal mahdi ilal lahdi, sampai dari buayan sampai kita pulang ke kubur, ke liang lahat, Pak. Nah, inilah. Maka dari itu, mari kita lanjutkan ke kitab Hikam, ya. Pasal tentang makrifat itu. Tentang makrifat, biar clear apa yang dinamakan makrifah itu, kenal kepada Allah itu. Nah, mari kita baca kitab Hikam pasal 8. Ayo. Ini kata ulama sufi Ibnu Athaillah Al-Askandari. Apa kata beliau? Idza fataha laka wijhatam minat ta'arruf fala tubali ma'ha in qalla amaluka fa innahu ma fataha lak illa wa huwa yuridu ayata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aina ma tudhihi ilaihi mimma huwa muriduhu ilaika. Ini Pak, perhatikan biar tahu apa yang dimaksud kenal sama Allah, ya. Setelah kita lakukan jalan terang yang 3, akhirnya kita hakikat. Setelah hakikat itu, yaitu orang yang betul-betul sampainya orang yang berperilaku warok tadi, kenal kepada Allah. Ini anugerah yang sangat besar, ya. Apabila Allah membukakan bagimu suatu jalan untuk makrifat, mengenal kepada Allah, maka jangan menghiraukan soal amalmu, Pak. Jangan khawatir maksudnya di sini, yang penting istiqomah, betul apa yang disampaikan guru. Jadi jangan menghiraukan soal amalmu yang masih sedikit, sebab Tuhan, sebab Allah tidak membukakan bagimu melainkan Ia akan memperkenalkan diri kepadamu. Tidaklah engkau tahu bahwa makrifat itu semata-mata pemberian karunia Allah, anugerah Allah kepadamu,
sedangkan amal perbuatanmu hanyalah hadiahmu kepadanya dengan pemberian karunia Allah kepadamu. Nah ini Pak, perhatikan, catat biar kita paham. Jadi makrifat, mengenal kepada Allah itu adalah puncak keberuntungan seseorang hamba. Maka apabila Allah telah membukakan bagimu sesuatu jalan untuk mengenal kepada Allah, maka tidak perlu pedulikan berapa banyak amal perbuatanmu. Walaupun masih sedikit amal kebaikanmu, sebab makrifat itu suatu karunia, pemberian langsung dari Allah. Maka jangan kecil hati ya Pak ya. Itu yang penting kita terus ar-raja, berharap kepada Allah dengan mensucikan jiwa, qad aflaha man zakkaha. Maka sekali-sekali tidak tergantung kepada banyak atau sedikit amal kebaikan. Jadi di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku yang beriman, kemudian dia tidak mengeluh kepada orang lain, maka aku lepaskan dia dari ikatanku dan aku ganti baginya daging dan darah yang lebih baik dari semula. Ini Pak. Dan dia boleh memperbaharui amal, sebab yang lalu telah diampuni semua. Ini anugerah yang besar Pak ya. Ini diriwayatkan bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada salah seorang nabi di antara beberapa nabinya. Aku telah menurunkan ujian kepada salah seorang hambaku, maka ia berdoa dan tetap aku tunda permintaannya. Akhirnya ia mengeluh, maka aku berkata kepadanya, hambaku, bagaimana aku akan melepaskan padamu rahmat, dan justru ujian itu yang mengandung rahmatku. Ini Pak. Jadi sini jelas bahwa Allah itu laisa bidzallami lil abid. Allah tidak sedikit pun tidak mendolimi hamba. Jadi kalau Allah menguji, diterima harus dengan sabar. Di sana rahmat yang besar turun Pak. Ya, jadi ini perlu dipahami. Jangan mudah putus asa, apalagi bunuh diri, apalagi apa. Sebenarnya Allah ini bertubi-tubi menurunkan ujian Pak pada kita, tapi kita harus lapang dada, sebabnya di balik itu ada rahmat yang besar, di balik ujian itu. Jangan ngambol, diteror sedikit marah, tak boleh. Nabi pun berjuang, tetap keluar dari lisannya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Perjuangan Pak. Jadi ini buat pelajaran untuk kita semua ya. Jadi di balik ujian itu ada rahmat. Allah barengkan dengan rahmat besar ya. Tapi jangan mengeluh. Ini Pak. Jadi karena dengan segala kelakuan kebaikanmu engkau tidak dapat sampai ke tingkat yang akan aku berikan kepadamu. Maka dengan ujian itulah engkau dapat mencapai tingkat kedudukan di sisi Allah. Ini Pak ya. Jadi jelas di sini, mudah-mudahan Allah memberi kefahaman untuk kita semua, dan kita ini termasuk orang yang sangat beruntung Pak. Ya, insya Allah sesuai apa yang difirmankan oleh Allah, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung. Maka dari itu, dari kami kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Untuk lebih mantapnya, mari baca surat Al-Baqarah 208 dan Al-Kahfi 110, Al-Ankabut ayat 5. Jadi tolong
nanti guru kita yang menjelaskan secara detail untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman untuk kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi mohon maaf, wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 208. Surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, dia setan itu musuh yang nyata bagimu. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat 110. Surah Al-Kahfi ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat 5. Surah Al-Ankabut ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yarju liqa'a Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwa as-sami'ul 'alim. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil
mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Wallahu a'lam. Jadi jika kita ingin bertemu dengan Allah, ya, dengan pertemuan yang bahagia, maka jauhi syirik kepada Allah. Ya, istiqomah ini dengan sungguh-sungguh. Maka kami sampaikan kembali, warak itu adalah utama. Udkhulu fi silmi kafah. Jelas itu masuk Islam secara keseluruhan. Tidak memilah, ambil yang enak, tinggalkan yang sulit menurut kita. Padahal belum tentu sulit. Kita tidak mau melaksanakan saja. Kita masuk pada kesyirikan seperti yang kami kemarin sampaikan. Ya Allah, berat sekali hidup ini, ya Allah cabut nyawaku. Itu perkataanku kufur kepada Allah. Ya Allah, kok tiap hari istiqomah tak dapat apa-apa. Itu perkataanku kufur. Mencampur antara hak dengan yang batin. Kita bicara sedikit tapi sedikit itu cukup merusak. Jadi itulah dikatakan tadi Ustaz mengatakan hakikat dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak terus mendengar diri kepada Allah, katanya ma'rifatullah tapi meninggalkan sholat. Katanya mengenal Allah tapi meninggalkan perbuatan baik, melakukan perbuatan keji. Ma'rifat bagaimana? Ya, syariat itu fondasi awal di mana orang mau berpijak menuju jalan yang lain, ya, tanpa syariat akan sulit. Kira mungkin kemarin dulu sudah pernah, ya, minggu yang lalu, ibarat mangga, ya, kalau kita temukan mangga di tengah jalan walaupun ranum enak tapi tanpa kulit, mau kita makan? Ya, gak mau pasti. Kenapa? Untuk berhubungan dengan Allah kita pilih-pilih. Ya, ibaratnya seperti tadi saya gampang saya mengatakan, ya, gampangnya, ya, syariat, tarekat, hakikat itu kayak mangga yang utuh. Ya, kulitnya ini syariat. Mangga tanpa kulit tidak bisa dimakan. Apa? Dia tak pergi jalan mau kemakan, berpenyakit. Ya. Dagingnya itu kulit, lu isinya itu memang kayaknya nggak manfaat. Coba kau tanam jadi mangga. Ya. Jika kita menyampaikan hal yang hak, Allah berikan kemudahan pada kita. Ya, dari lisan kita diberikan rahmat oleh Allah sehingga akan membuahkan keberkahan di hati hamba, maka hamba itu akan tumbuh menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Jadi paham ya? Jadi dari sana, jadi nggak bisa ya kita memakan mangga, sedangkan mangga itu ternyata beda tanpa kulit. Maka udkhulu fi silmi kafah. Islam di sini satu syariat, kenali syariat. Berjalanlah di jalan Allah. Shiratal mustaqim, ini jalan Allah, lurus di jalan Allah. Tarekat nih shiratal mustaqim, tarekat. Nah, kalau tanpa itu ya nggak bisa. Dia bisa meninggalkan yang Allah katakan penting kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan untuk mencapai ma'rifatullah, ya harus ikutin mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Oleh mi'rajnya Nabi, apa itu? Sholat. Tanpa sholat, ya susah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita diperintahkan untuk mengenal makhluknya Allah terlebih dahulu, mengenal ciptaannya Allah terlebih dahulu, ya, mengenal apa yang telah Allah turunkan kepada hamba sebagai semangat bagi hamba. Itu kita kenali dulu, difahami dulu, ya, ditekuni dulu, diyakini dulu ini ciptaan Allah. Itu dulu. Tahapan-tahapan itu banyak sekat-sekatnya, ya, untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk dibuka sekat-sekat ini perlu perjuangan hakko jihadi, ya, perlu berjuang dengan sungguh-sungguh, ya. Allah berikan berkah. Amin. Amin. Dengarkan apa yang telah disampaikan. Nah, ini semua ujian. Bagi perintah Ustaz Fauzi ini ujian. Bagi perintahkan kali mendengar adalah ujian. Kau rindu kepada Allah, laksanakan apa yang Fakih sampaikan. Karena sanalah sami dan wafat akan menggiringmu menuju
ada hakikat dan ma'rifat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat